Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sinta Winingrum. Saya Sherly Oktaviani. Saya Amelva Andena. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pada mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI, PhD. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Enzim restriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, atau dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Prosedur proyek: 1. Mencari sumber materi tentang enzim restriksi dan vektor. 2. Kemudian menjelaskan materi enzim restriksi dan vektor. 3. Melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang telah dijelaskan. Pertama, kita akan membahas mengenai enzim restriksi. Apa sih yang dimaksud dengan enzim restriksi? Jadi, enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang biasa digunakan dalam rekayasa genetika. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang memotong tulang punggung gula fosfat dan untai DNA. Enzim restriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Nah, enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksi. Pada bakteri hidup, enzim restriksi berfungsi untuk mempertahankan sel dari serangan bakteriofag virus. Enzim restriksi endonuklease memotong DNA melalui dua cara. Yang pertama, jenis pertama, banyak enzim restriksi endonuklease memotong kedua untai DNA hanya pada titik yang sama dalam urutan pengenalan. Yang kedua, jenis kedua pemotongan oleh enzim restriksi endonuklease adalah kedua untai DNA dipotong pada dua titik yang berbeda. Nah, berikut ini merupakan gambar daerah pemotongan enzim restriksi. Dan juga berikut ini ditampilkan gambar pemotongan oleh enzim restriksi EcoR1 dan EcoRV. Kemudian ada tiga kategori utama dari enzim restriksi endonuklease, yaitu enzim restriksi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, untuk tipe 1 itu adalah jenis kompleks endonuklease yang memotong hanya satu untai DNA, di mana enzim ini memiliki urutan pengenalan sekitar 15 BP panjang. Sedangkan untuk tipe 2 itu adalah jenis enzim restriksi endonuklease yang paling penting untuk cloning gen. Nah, karenanya untuk teknologi DNA rekombinan, enzim restriksi ini paling stabil. Nah, enzim restriksi ini menunjukkan pemotongan hanya di sisi tertentu, dan karena itu enzim restriksi ini menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang ditentukan. Sementara untuk tipe 3 ini tidak digunakan untuk cloning gen, tetapi enzim ini adalah perantara antara tipe 1 dan tipe 2 restriksi endonuklease, di mana enzim restriksi tipe 3 juga melakukan pemotongan secara acak di luar urutan pengenal yang dikenali, misalnya HINV3 dan lain-lain. 2. Vektor. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu vektor biasanya ukurannya kecil. Transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah, telah diketahui urutan DNA-nya. Memiliki setidaknya satu asal replikasi dan mereka dapat bereplikasi di sel inang yang sesuai, bahkan ketika mereka membawa DNA asing. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. Yang pertama, vektor plasmid merupakan molekul DNA untai ganda melingkar mereplikasi diri ekstra kromosom. Vektor plasmid memiliki banyak fitur yang membuatnya sangat menguntungkan sebagai kendaraan vektor cloning, karena vektor ditemukan banyak salinan di dalam bakteri dan dapat mereplikasi secara mandiri pada sel inangnya.
Adapun contoh vektor plasmid adalah sebagai berikut. 2. Vektor Faga. Faga memiliki molekul DNA linier di mana DNA dapat dimasukkan melalui banyak sisi restriksi. DNA rekombinan terakumulasi setelah faga melanjutkan siklus litiknya dan menghasilkan partikel faga yang dewasa. Keuntungan penting untuk transportasi faga dari plasmid adalah kemampuannya untuk mentransfer molekul DNA yang lebih panjang. Vektor plasmid menerima fragmen DNA 6-9 kb, sedangkan vektor faga dapat menerima fragmen DNA sekitar 9-20 kb. Yang ketiga, vektor kosmid. Kosmid adalah plasmid multikopi kecil yang membawa sisi kos yang berasal dari lambda faga dan dapat dikemas ke dalam kepala faga. Genom lambda berisi urutan pengenalan yang disebut sisi kos atau ujung kohesif di setiap ujungnya. Ketika genom akan dikemas di kepala, itu dibelah di satu sisi kos dan DNA linier dimasukkan ke dalam kepala sampai sisi kos kedua telah masuk. Jadi, setiap DNA disisipkan di antara sisi kos yang dikemas. Kosmid biasanya mengandung beberapa sisi restriksi dan gen resistensi antibiotik. Ikut gambar cloning DNA dalam vektor kosmid. Yang keempat, vektor artifisial kromosomes. Kromosom buatan, selain 3 jenis vektor utama yaitu plasmid, bakteriofaga, dan kosmid, kromosom buatan dapat dianggap sebagai jenis penting untuk vektor cloning. Kromosom buatan adalah alat umum dalam transfer gen karena mengandung sejumlah besar materi genetik. Kromosom buatan ragi atau Yes Artificial Chromosomes atau YACS adalah salah satu kromosom buatan yang paling luas digunakan. Yang kelima, Bacterial Artificial Chromosomes atau BACS adalah vektor cloning berdasarkan plasmid F. E. coli dan mengandung sisi yang cocok untuk enzim restriksi dan penanda yang dapat dipilih seperti resistensi untuk kloroform. Plasmid yang telah dimodifikasi dipotong pada sisi restriksi dan fragmen DNA asing di dekat yang diperkirakan berukuran lebih dari 300 kb menggunakan DNA ligase. Kesimpulan, enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang biasa digunakan dalam rekayasa genetika. Ada 3 kategori utama enzim restriksi endonuklease, yaitu enzim restriksi tipe 1, enzim restriksi tipe 2, dan enzim restriksi tipe 3. Hanya enzim restriksi endonuklease tipe 2 yang digunakan untuk cloning gen karena kesesuaiannya dan paling stabil. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu ukurannya kecil, transfer gen relatif mudah, telah diketahui urutan DNA-nya, dan memiliki setidaknya satu asal replikasi. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut, yaitu yang pertama vektor plasmid, yang kedua vektor lambda phage, yang ketiga vektor kosmid, yang keempat vektor bacterial artificial chromosome, dan yang kelima vektor Yes artificial chromosome. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.